Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini YAIN Madura, bertemu kembali bersama saya di mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini. Di pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana teknis perkuliahan kita. Nah, di kesempatan ini akan lebih banyak bagaimana kita mengeksplor penugasan. Nah, jadi nanti seperti apa penugasan yang harus dibuat dan kemudian bagaimana teknis mengirimkannya, serta yang paling penting itu juga bagaimana kita proses perekaman dokumentasi perkuliahan kita selama ini ada di mana. Itu yang akan saya jelaskan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kita kemarin sudah membuat polling bahwa hasilnya ini. Jadi nanti setelah selesai perkuliahan ini silahkan masing-masing kelas memisahkan diri. Dikondisikan oleh koordinator kelasnya sesuai dengan polling kita kemarin. Kita akan berpisah dari satu grup besar ini menjadi kelas-kelas masing-masing. Oke, yang berikutnya adalah web pendukung. Jadi saya sudah membuat semacam web untuk membantu mendokumentasikan hasil-hasil atau proses perkuliahan kita. Untuk apa? Karena kalau setiap pertemuan kemudian kita harus mencari lagi di WA misalkan, itu scrollnya itu sangat menyulitkan begitu. Misalkan ini sudah pertemuan ke-7, sampean membutuhkan informasi tentang pertemuan pertama kemarin itu ada informasi apa ya? Nah, itu harus scroll di grup WA, itu akan menyulitkan sekali. Cukup lama sekali untuk menemukan informasinya. Nah, web ini sudah dirancang untuk kemudian semuanya informasi berkaitan dengan perkuliahan kita semuanya ada di situ. Jadi nanti silahkan dibuka sendiri, isinya berupa informasi yang cukup penting bagi proses perkuliahan kita. Nanti di halaman berikutnya akan saya jelaskan. Ini ya, ini akan kita manfaatkan untuk merekam proses perkuliahan kita. Kemudian supaya kalian itu kalau membutuhkan informasi ya di situ, semuanya ada di situ. Jadwal dan lain sebagainya semuanya ada di situ. Nah, itu. Ini web ini sudah dirancang secara fleksibel. Seperti yang minggu kemarin kalian sudah menuliskan tentang harapan dan keinginan atau usul dan saran berkaitan dengan perkuliahan ini, kalian kan sudah bisa menuliskannya. Banyak yang sudah menulis di sana, ada masukan-masukan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Webnya dirancang memang seperti fleksibel sekali. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang ini. Informasi webnya ada seperti ini. Coba bentar. Ya, ada jadwal presentasi. Nah, ini tinggal diklik saja nanti kalau sudah dibuka docs.yainmadura.org, nanti dicari di bagian prodi pendidikan anak usia dini. Nah, diklik presentasi misalkan. Nah, saya jadwal presentasi saya kapan misalkan, tinggal diklik saja. Maka tidak ada alasan bagi mahasiswa bahwa oh saya lupa, ternyata jadwal presentasi saya itu minggu depan atau kemarin begitu. Nah, itu tidak ada alasan. Saya tidak mau menerima alasan itu. Karena apa? Semua informasi bisa diakses dengan cepat. Tidak perlu nyari-nyari lagi di grup WA itu. Kemudian materi perkuliahan dari setiap pertemuan juga akan ada di situ. Mulai PowerPoint yang sudah dipresentasikan nanti akan kita masukkan di situ, termasuk jika ada video, link video jika ada, jika tidak ada juga tidak ada Pak, tidak masalah. Nanti akan kita masukkan di situ.
Kemudian berikutnya adalah absensi kehadiran. Nah, untuk ngecek saya kemarin absensi saya berhasil apa enggak ya. Nah, semua ada di sini juga. Silahkan. Nah, nanti misalkan kita membutuhkan informasi apa lagi, nah, membutuhkan menu baru lagi, nanti akan kita buatkan, menyusul saja. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk menyetorkan tugas. Nanti akan kita buat video tersendiri tutorialnya, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan. Nah, seperti ini. Ini ya, setiap penugasan, PowerPoint dan karya ilmiah atau nanti misalkan UTS UAS itu misalkan penugasan yang harus dikirim, nanti cara ngirimnya seperti ini. Jadi tugas itu bisa dikirim sendiri oleh mahasiswa melalui Google Drive yang sudah saya setting itu. Jangan lupa nama filenya itu diberi identitas yang jelas, misalkan PPT kelompok 1 misalkan. Nah, pengiriman tugasnya ada di sini. Jadi nanti silahkan diklik, ditulis aja di browsernya s.id /tugas evaluasi pembelajaran anak usia dini. AUD-nya huruf besar ya, ingat huruf besar kecilnya diperhatikan. Nanti setelah tampil folder, nah diklik folder kelasnya. Misalkan saya kelas A, diklik kelasnya dulu, baru klik kanan upload file. Nah, cukup sederhana sekali. Ya, terus kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah untuk PPT harus dikirim sehari sebelum jadwal presentasinya. Nanti dilihat di jadwal itu ada tanggalnya. Kapan saya presentasi, tanggal sekian, begitu. Nah, diharapkan PowerPoint-nya itu sudah dikirim 1 hari sebelum jadwal. Misalkan presentasi hari Rabu, nah maka hari Selasa itu harus sudah beres. Paling lambat ya malam lah, malam hari sebelum hari ya. Pak, kalau terlambat bagaimana? Ya, ditanggung sendirilah. Oke, berikutnya adalah untuk karya ilmiah itu boleh menyusul. Tetapi akan lebih baik jika bareng-bareng, PPT ngirim, kemudian karya ilmiah ngirim. Intinya yang penting dikerjakan semuanya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang format tugas PPT. Nah, ini PPT-nya maksimal adalah 7 slide termasuk judul, tidak boleh lebih. Jadi judul halaman 1 dihitung halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya sampai 7 slide. Seperti slide saya ini hanya 7 ini berserta judulnya. Nah, akan lebih bagus lagi kalau slide-nya itu hanya 1 lembar, 1 slide begini. Wah, bagus sekali, keren sekali sebenarnya. Berarti kalian itu bisa mengartikulasikan, merangkum, mensederhanakan pikiran-pemikiran yang banyak itu, yang dari makalah itu kemudian dijadikan 1 lembar halaman misalkan. Jadi buatlah PowerPoint itu hanya poin-poinnya saja. Jangan kemudian memindahkan seperti makalah di copy di paste pengertian ini 1 paragraf, 3 paragraf, 5 paragraf di copy di paste dipindah di PowerPoint. Nah, apa bedanya dengan makalah? Jadi tidak ada bedanya. Jangan seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini, format karya. Format karya ilmiah ini gambarannya saja, nanti teknisnya lihat di sini di .sid pedoman KI. Pedoman KI-nya huruf besar ya. Jadi judul sistematikanya ini cukup sederhana, tidak perlu dibuat bab 1, bab 2, bab 3, tidak usah. Langsung saja judul, nama anggota kelompok, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Kemudian teknis penulisannya maksimal 7 halaman, tidak boleh lebih. Ukuran kertas A4, ini 3, 4. Huruf yang digunakan adalah Times New Roman ukuran 11. Kemudian penulisan kutipan menggunakan format catatan kaki. Nah, ini seperti yang di pedoman karya ilmiahnya IAIN Madura. Rujukan minimal 10 sumber berasal dari buku, jurnal, dan seterusnya. Boleh dari internet,
Nah, lihat nanti nanti akan ada video sendiri untuk misalkan teknis penjelasan berkaitan dengan karya ilmiah ini. Baik, demikian penjelasan tentang teknis bagaimana mengirimkan tugas dan mengerjakan dan mengirimkannya, serta di awal tadi saya sudah menjelaskan tentang kita akan dibantu oleh web untuk merekam kegiatan-kegiatan kita selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.